Setelah beberapa bulan, Evi tinggal di rumah orang tuanya. Adiknya yang nomor 2 masih tinggal di rumah orang tuanya karena belum menikah. Pada suatu hari, Tati menangis terseduh-seduh mengadukan nasibnya di depan Evi. Tidak kusangka Martono begitu tega kepadaku, Mbak. Kalau Mbak Evi kan ditinggalkan suaminya, tetapi kan jelas status anak-anak yang dilahirkan. Kalau ini, Tati masih terus menangis dan Evi pun masih terdiam, dan dengan pelan akhirnya ia mengucapkan kata-kata ini. Kamu tidak perlu menggugurkan kandungan. Kamu kasih saja kepada orang yang mau menerima anak ini untuk dilahirkan. Jadi anak itu mempunyai ayah dan ibu. Biarlah nanti yang melahirkan bukan kamu. Mata Tati segera berbinar. Saat itu mereka sedang di depan televisi. Mereka sangat tertarik mendengar berita yang sangat mengejutkan. Ditemukan bayi laki-laki yang ditinggalkan ibunya. Dalam berita itu dijelaskan, bayi itu bila menangis wajahnya berubah menjadi seperti harimau. Tetapi yang lebih menghebohkan adalah bayi itu telah hilang pada saat dirawat di rumah sakit. Beberapa saat setelah Rizka lahir, Evi diwisuda menjadi sarjana strata 2. Ia juga mengikuti kursus modeling dari saat duduk di SMP. Di samping sebagai seorang mahasiswi, sebenarnya dia juga seorang model, tetapi ia mendapatkan job di luar negeri. Orang-orang di sekitarnya tidak tahu perihal Evi sebagai model. Pada saat Rizka berumur 1 tahun, Tati menikah. Inten mengundang tetangganya, orang-orang sekitarnya untuk merayakan pernikahan adiknya. Ia mencarter 2 bus besar untuk menghadiri pernikahan adiknya. Pada suatu hari ada yang mengusulkan supaya jalan tanah yang lebar itu dibangun jalan beraspal. Hal itu disetujui oleh hampir semua penduduk dan semuanya urunan untuk membangun jalan. Maka dibentuklah panitia pembangunan jalan itu dengan bahu jalan diberi rumput dan ada jalan air ke selokan. Selokan dibuat tertutup blok semen. Evi sebagai donatur terbesar dalam pembangunan jalan kampung itu. Warga sepakat tidak membuat polisi tidur, tetapi perlu berkendara pelan-pelan dan hati-hati karena banyak anak kecil. Warga sudah banyak yang memiliki sepeda motor dan sebagian sudah ada yang mempunyai mobil. Evi menamatkan kuliah strata 3 hampir bersamaan dengan lulusnya adiknya yang paling kecil dari Akademi Militer, Chandra Gunawan, berpangkat Letnan 2. Karena pendidikannya tinggi, ia tidak sulit mendapatkan pekerjaan dengan kedudukan yang tinggi. Sedang anak-anaknya kalau siang dititipkan ke rumah orang tuanya, kadang ke rumah Tati, adiknya yang perempuan yang kini juga mempunyai seorang anak perempuan yang masih kecil. Saya Randi, adikku Rizka lucu sekali. Ia belum bisa berbicara, tetapi selalu untuk mencoba berbicara. Maka ia kalau berbicara, saya dan Mas Hari tertawa mendengarnya, begitupun Mama. Dan kalau ada hal yang baru yang dilihat, ia akan menunjuk dengan tangannya dan berkata, "Hah? Hah? Hah?" sambil melihat saya atau Mas Hari, juga Mama. Misalnya pertama kalinya ia melihat cicak di dinding, ia berteriak, "Ha, ha, ha." Kemudian Mama berkata, "Oh, itu namanya cicak." Akhirnya Rizka sekarang sudah bisa berbicara. Adikku masih kecil sekali. Rizka belum bersekolah. Kakakku, Mas Hari, sudah bersekolah kelas 1 SD. Saat-saat Mama menjemput di rumah Tante Tati adalah yang saya tunggu-tunggu.
Mama bekerja dan setiap hari Sabtu dan Minggu libur. Saat hari Sabtu dan Minggu selalu bersama-sama Mama. Pada pagi hari, setelah mandi pagi, adikku merengek di gendongan Mama. Ma, lenjongan. Mamaku tersenyum dan berkata, "Oh, pengen makan jenang lenjongan ya?" Adikku menjawab dengan manjanya. Iya. Mamaku dengan sabar menjelaskan, pagi-pagi belum ada yang menjual jenang lenjongan, tetapi yang ada jenang sumsum di rumah Bu Joko. Adikku tidak rewel dengan permintaannya, lalu Mama pergi ke warung yang menjual makanan itu di rumahnya Bu Joko. Rizka digendong Mama, saya dan Mas Hari ikut. Saat di depan rumah Bu Joko, banyak pembeli memesan makanan. Saya minta dibelikan nasi dengan tahu terik, sedangkan Mas Hari minta nasi dengan sambal goreng krecek. Sambil melayani, Bu Joko berbahasa basi dengan Mama. Rizka cantik sekali ya," katanya. Mamaku menyaut, "Ya Bu, terima kasih Bu. Ayo Rizka bilang terima kasih." Rizka pun mengejak kata-kata itu dengan malu-malu. "Beli apa nih?" Rizka menjawab dengan pelan, Jenang sumsum. Bu Joko kelihatannya gemas melihat adikku dengan memuji. "Pinter." Suasana riang mewarnai pengunjung warung di pagi itu. Mamaku memesan lagi makanan, opor ayam, sambal goreng krecek, sayur nangka, tahu goreng, tempe kedelai goreng, dan tempe benguk goreng. Kemudian pulang. Siangnya mendapat kiriman makanan dari Eyang Putri. Beberapa saat kemudian Mamaku membelikan jenang lenjongan, maksudnya jenang atau bubur dengan berbagai macam jenis. Pada sore harinya, lewat penjual es dawet dengan dipikul. Rizka melihat penjual es dawet berlari mau ketemu Mama supaya dibelikan. Tetapi tiba-tiba Mas Hari memanggil, "Rizka, mau kemana?" Adikku segera menjawab, Mau minta dibeliin es dawet sama Mama. Mas Hari segera berkata dengan sedikit tertawa, "Rizka, kamu tahu nggak? Es dawet itu ada santannya. Saat membuat santan pakai celana dalam loh." Rizka masih berdiri dan mendengarkan Mas Hari yang masih mau berbicara. "Rizka masih sering ngompol kan? Nah, kalau celana dalam, kalau kena ompol pesing jorok." Mendengar hal itu, Rizka tidak jadi minta dibelikan es dawet sama Mama. Pada saat di rumah Tante Tati juga tidak pernah mau minta dibelikan es dawet. Pada suatu saat, Mama membeli es dawet untuk saya, Rizka, dan Mas Hari. Saat Mama minum es dawet, tiba-tiba Rizka berkata kepada Mama, Ih, Mama jorok minum es dawet. Mamaku bingung mendengar adikku berkata seperti itu, lalu bertanya, "Loh, kenapa? Kok jorok minum es dawet?" Adikku menjawab dengan singkat, Bikin santannya pakai celana dalam. Mamaku setengah tertawa kemudian menjelaskan, "Memang benar bikin santannya pakai celana dalam. Kan kalau bikin santan celana dalam mesti tetap dipakai, tidak harus dilepas. Kalau dilepas ya bikin santan jorok, tidak memakai celana dalam." Di lain waktu, melihat acara televisi, ada berita tentang selebriti yang sedang naik daun. Lalu adikku bertanya kepada Mama, Mama, orangnya naik daun ya, Ma? Daunnya gede nggak, Ma? Daun kok dinaiki sih? Mamaku menjawab, "Naik daun itu maksudnya menjadi terkenal." Lalu adikku bertanya lagi, Terkenal itu apa sih, Ma? Mamaku menjawab, "Terkenal itu dikenal banyak orang."
Tante Tati biasa menjemput saya dan Mas Hari pulang sekolah. Saya masih di taman kanak-kanak saat Tante Tati menjemputku dari sekolah. Rizka ikut, lalu saat sampai di rumah adikku keluar dari mobil melihat ke atas memanggil Tante Tati. Sekarang kita pulang, mataharinya juga di atas kita. Mengapa selalu ikut dan di atas kita? Tante Tati menjawab, karena matahari tinggalnya di atas. Jawaban Tante Tati sepertinya tidak memuaskan pertanyaan Rizka. Akhirnya Tante Tati mengalihkan perhatian dengan menunjuk ikan mas koki di akuarium. Itu ikannya menunggu Mbak Rizka pulang. Rizka pun melupakan pertanyaannya dan bermain-main dekat akuarium dengan melihat-lihat ikan mas koki. Pada suatu hari, mamaku berkata bahwa mama mau pergi kerja, pulangnya agak lama. Maka nanti saya, Rizka, dan Mas Hari akan tinggal bersama Tante Tati.